Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Melawan petugas dan hendak kabur, tersangka pencurian sepeda motor ditembak polisi. Satpol PP Padang robohkan pondok-pondok mesum di Pantai Pasir Jamba. Seorang tersangka penganiayaan kedapatan memiliki sabu-sabu 25 bungkus kecil. Sejumlah polisi anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang tersangka pencurian sepeda motor di kawasan Pasaraya, pusat Kota Padang pada Sabtu petang pekan lalu. Saat ditangkap, Ediwan melawan dan berupaya kabur. Namun niat-niat tak berlangsung mulus karena polisi menembak kakinya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti sebuah sepeda motor curian yang telah dijual di pesisir selatan. Menurut Kanit Reskrim Polresta Padang, Ibdah Adrian Afandi, pelaku sudah menjadi target operasi polisi karena melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Lubuk Begalung pada bulan Juli yang lalu. Pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor dan kupak rumah warga. Jadi untuk tindak pidana pencurian sepeda motor, setelah kita menerima laporan itu kurang lebih bulan Juli kemarin yang TKP-nya di daerah Lubek, untuk tim bersama-sama melaksanakan penyelidikan dan untuk mencari keberadaan tersangka, dan kemarin kita berhasil mengamankan tersangka di daerah Pasaraya. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Karena tidak mengindahkan surat peringatan sebanyak 5 kali, petugas Satpol Pamong Praja Padang membongkar 45 pondok mesum di kawasan Pantai Pasir Jamba, Kelurahan Pasianan Tigo, pinggiran Kota Padang pada Sabtu pekan lalu. Keberadaan pondok-pondok yang berdiri di pinggir Pantai Pasir Jamba ini sangat meresahkan masyarakat sekitar karena sering dipakai oleh pengunjung muda-mudi untuk berbuat mesum. Bahkan ada bukti video mesum yang direkam warga dan menyebar di media sosial. Menurut Lurah Pasianan Tigo, Rendra Arifali, warga sekitar kerap melihat maupun menangkap pasangan muda-mudi yang berbuat mesum. Meski sudah sering digerebek, peristiwa serupa kembali terulang. Masyarakat yang melakukan menyediakan tempat susila. Karena kalau kita menangkap pelaku asusila sudah sering di sini. Namun karena penyediaannya masih ada, pondok-pondoknya masih dibiarkan, maka pelaku tersebut berulang-ulang dari yang lain lagi datang. Maka kemarin sudah diperingatkan secara tulisan tidak dipublis, dan akhirnya Satpol PP Kota Padang melakukan tindakan terukur untuk membersihkan pondok-pondok yang menyediakan tempat pelaku maksiat di Kelurahan Pasianan Tigo. Petugas hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk merobohkan pondok-pondok mesum tersebut. Setelah dirobohkan, kayu maupun atap rumbia pondok-pondok dinaikkan ke mobil petugas Satpol PP Padang untuk dibawa ke Mako Satpol PP. Ya, secara tidak langsung kita sudah mempunyai bukti-bukti untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini. Di sini ada sekitar 38 sampai 45 pondok. Kita akan tindak terus, tidak ada cerita, dan ini nanti kita juga minta nanti kepada pihak pariwisata untuk mengelola daerah ini
untuk menjadikan tempat pariwisata, berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Karena intinya kita sebenarnya memberikan lapangan kerja kepada anak nagari untuk mengelola, tapi dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk menata ulang objek wisata Pantai Pasir Jamba agar nyaman dikunjungi masyarakat. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tunggu, tenang, duduk. Berawal dari niat polisi menangkap beberapa orang pelaku penganiayaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Namun ternyata polisi juga menangkap pengedar sabu-sabu. Saat disatroni di rumahnya di Kelurahan Alai Timur, Padang, Jumat pekan lalu, polisi menemukan sabu-sabu yang disimpan pelaku. Setelah dihitung, ada 25 paket sabu-sabu ukuran kecil siap edar yang dibawa salah seorang tersangka yang bernama Rahmat Hidayat dan berusia 37 tahun. Polisi juga menangkap 3 orang anggota komplotan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata selain sebagai pengedar, mereka juga adalah pemakai barang haram itu. Pelaku dapat kita amankan, kemudian sudah kita amankan di rumahnya. Kanit Serse beserta jajaran melakukan penggeledahan terhadap pelaku penganiayaan tersebut dan didapati dalam celananya narkotika jenis sabu sebanyak 25 paket kecil. Setelah dihitung, total ada sekitar 1,6 gram sabu-sabu. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Warga di sekeliling Gunung Marapi di Agam, Padang Panjang, Tanah Dataran Bukit Tinggi, Minggu siang, sekitar pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, dikejutkan dengan dentuman keras yang berasal dari Gunung Marapi. Gunung setinggi 2.891 meter dari permukaan laut itu erupsi sebanyak 3 kali. Dentumannya menggelegar hingga Bukit Tinggi, yang berjarak sekitar 10 km. Secara kasat mata, warga menyaksikan kolom abu yang menjulang setinggi 3 km dan disertai dengan hujan abu, pasir, dan kerikil kecil. Warga daerah Lasi yang telah memiliki mitigasi bencana secara matang menginformasikan peristiwa itu melalui pengeras suara masjid dan surau, serta mengimbau warga untuk tidak keluar rumah agar terhindar dari hujan abu. Warga negara Lasi supaya masuk ke dalam rumah. Anak-anak dilarang bermain di luar. Abu lahar Gunung Merapi sudah turun. Kepada seluruh warga dimanapun saja berada, supaya masuk rumah. Menurut warga Pakan Sinayan, erupsi Marapi kali ini merupakan erupsi yang terbesar sejak tahun 1976. Tahun 76 waktu SD di sini. Tahun 76. Dan ini baru pertama setelah sekian tahun. Tadi diawali gempa atau gimana, Pak? Enggak. Langsung. Pos pengamatan Gunung Api Marapi di Bukit Tinggi. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 14.53 telah terjadi erupsi Gunung Api Marapi dengan ketinggian kolom maksimal tidak bisa teramati dari pos pengamatan. Namun info dari wartawan dan masyarakat itu terjadi hujan abu sampai ke daerah belakang Balok, berarti radius 10 km, dan ada hujan material kerikil di sekitaran Lasi. Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati kawah dengan radius 3 km. Informasi yang dihimpun kru Berita Padang, saat peristiwa itu terjadi, puluhan pendaki masih berada di area sekitar puncak dengan perincian 54 orang yang mendaki dari Batu Palano dan 27 orang
mendaki dari daerah Kota Baru. Dari jumlah itu, baru 25 orang yang turun dan berada di pos pendakian Batu Palano. Puluhan lainnya belum diketahui nasibnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.